Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu di ruang virtual ini yang semoga dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun ngantuk ya, karena ini sudah tengah malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nina Cindy Retno Susanti dengan NIM 20.024.320. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan peran MPR pada saat ini atau pasca amandemen sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Ketatanegaraan. Nah, jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR itu merupakan lembaga negara tertinggi sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana diketahui dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, jadi MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi, di mana kekuasaan itu berpuncak pada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, dengan demikian MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mendelegasikan kekuasaannya kepada lembaga-lembaga negara lain di bawahnya. Setelah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jadi MPR itu atau Majelis Permusyawaratan itu mengalami pergeseran kedudukan dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, serta tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Nah, jadi di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu setelah amandemen ya, itu menyatakan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi bukan di tangan MPR lagi. Sekarang setelah amandemen jadi menurut Undang-Undang Dasar. Nah, MPR atau Majelis Permusyawaratan Bentar, Rakyat. gimana Mbak? Bisa diulang? Oh, jadi gini. Jadi setelah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mengalami pergeseran kedudukan dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi negara. Beda kan lembaga tertinggi sama lembaga tinggi negara. Serta tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Itu dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen itu menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Karena sebelumnya kan ini kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu sebelum amandemen. Nah, setelah amandemen itu jadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut undang-undang. Jadi bukan MPR lagi. Terus MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga tinggi negara lainnya. Contohnya seperti presiden dan DPA dan lain sebagainya. Jadi MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ada pada awalnya itu membagi-bagikan kedaulatannya atau kekuasaannya itu secara vertikal struktural. Nah, sekarang kedaulatan atau kekuasaannya itu ada pada lembaga tinggi negara secara horizontal
fungsional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dengan pergeseran kedudukan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca amandemen membawa konsekuensi pula terhadap kewenangan yang dimiliki kewenangan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam memilih presiden dan menetapkan garis-garis besar haluan negara sebagai acuan kerja pemerintah sudah tidak ada lagi. Karena presiden dan wakil presiden sekarang dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Itu diatur dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu setelah amandemen. Sehingga tidak ada lagi pertanggungjawaban presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena presiden langsung bertanggung jawab kepada pemilihnya langsung, yaitu rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu pergeseran kedudukan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara yang sederajat dengan lembaga negara yang lain, membuat kewenangan yang dimiliki juga ikut berkurang. Lanjut. Nah, perlu kita ketahui juga pengertian MPR pasca amandemen. Jadi, pengertian MPR pasca amandemen itu adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Nah, yang dimaksud dengan bikameral ini adalah lembaga perwakilan. Lanjut. Nah, perlu kita ketahui juga jumlah anggota MPR pada saat ini. Jadi, ada sebanyak 711 anggota MPR pada periode 2019 sampai 2024 itu yang sudah resmi dilantik. Itu sekitar bulan Januari tahun 2019. Itu yang terdiri dari 575 anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan terdiri dari 136 anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Next. Nah, sekarang ke fungsi dan peran MPR sebelum amandemen. Jadi perlu kita ketahui juga fungsi dan peran MPR sebelum amandemen, sebelum kita ke intinya yaitu fungsi dan peran MPR setelah amandemen. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu perbedaan antara fungsi yang dulu dengan fungsi yang sekarang gitu. Jadi fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu ada di dalam pasal 3 dan pasal 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta pasal 3 Ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 1 MPR tahun 1983. Yang pertama yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu menetapkan garis-garis besar haluan negara. Nah, yang dimaksud garis-garis besar haluan negara itu adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 5 tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Nah, yang ketiga yaitu memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Lanjut. Nah, dalam tugas MPR ini dapat dipelajari bahwa tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai suatu lembaga negara meliputi 3 hal tersebut yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi tugas tersebut itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mempunyai tugas yang besar yaitu membuat Undang-Undang Dasar.
Kemudian fungsi dan peran MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menurut Sumantri. Nah, jika diteliti dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka Undang-Undang Dasar tahun 1945 hanya mengatur wewenang saja, yaitu di dalam pasal 37. Dan setelah adanya ketetapan MPR nomor 1 MPR tahun 1983, dapat kita lihat bahwa wewenang MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak hanya itu saja. Mohon maaf ada kendala mati listrik, tapi kita bisa lanjut, masih bisa lanjut. Nah, kemudian dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kekuasaan dalam bahasa Inggris itu disebut power, merupakan great authority atau dapat diartikan sebagai kewenangan yang sangat besar atau terbesar. Lanjut, mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala mati listrik sebentar. Nah, jadi di dalam pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR nomor 1 MPR tahun 1983 tentang fungsi dan peran MPR. Yang pertama yaitu membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis. Yang ketiga yaitu menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden, wakil presiden. Yang keempat yaitu menetapkan peraturan tata tertib majelis. Yang kelima yaitu meminta pertanggungjawaban dari presiden atau mandataris mengenai pelaksanaan garis besar haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut. Yang keenam yaitu mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya. Yang ketujuh yaitu menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota. Yang ke-8 yaitu mengambil atau memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah atau janji anggota. Sebentar. Bisa dilanjut? Selanjutnya yaitu ke intinya, yaitu fungsi dan peran MPR pasca amandemen. Nah, fungsi dan peran MPR pasca amandemen atau saat ini, yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua yaitu melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga yaitu memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keempat yaitu melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima yaitu memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Yang keenam yaitu memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan presiden dalam masa jabatan selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Mohon maaf ini terjadi kesalahan dalam pembuatan PPT. Lanjut. Yang ketujuh yaitu memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Yang ke-8 yaitu menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Tidak dijelaskan dan bagaimana perbedaan antara tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini seharusnya dapat dihindari karena perbedaan akibat kedua kalimat tersebut sangatlah besar. Karena tugas mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan. Sedangkan wewenang mengandung hak dan kekuasaan itu dilihat dari definisi operasionalnya. Sehingga perlu dipilah kembali
mana yang merupakan tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, tugas dan wewenang MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah undang-undang susunan dan kedudukan hampir sama dengan wewenang yang diatur sebelum adanya undang-undang mengenai susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, walaupun ada penambahan mengenai waktu dan kewenangan membuat peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Nah, dalam tugas dan wewenang MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diatur oleh undang-undang, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu merupakan suatu lembaga tetap yang mempunyai organ dan strukturnya tersendiri. Nah, dapat diteliti bahwa struktur ketatanegaraan setelah undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD disetujui sama dengan setelah perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akan tetapi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR itu menjadi suatu lembaga tersendiri berlainan dengan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga sistem parlemen yang ada adalah sistem trikameral. Jadi bukan sistem bikameral lagi. Next. Jadi apakah ada pertanyaan? Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Untuk yang ingin bertanya, saya persilakan dengan menyebutkan nama. Jika tidak ada yang ingin bertanya, bisa tolong ini Mbak Sintawati ke slide sebelumnya. Ada yang lupa saya jelaskan. Lanjut. Nah, terus lagi. Nah, ini di sini. Ini udah Mbak tadi. Yang di bawahnya. Nah, di sini ada yang kurang tadi. Nah, jadi di dalam pasal 1 ayat 3 itu disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kekuasaan dalam bahasa Inggris yang disebut power atau great authority atau dapat diartikan sebagai kewenangan yang sangat besar atau terbesar tadi, itu bisa dilihat dalam beberapa undang-undang dasar di negara lain. Contohnya seperti Cina, Venezuela, dan Amerika Serikat. Itu menggunakan kata power sebagai kewenangan lembaga negaranya. Nah, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara itu dihapus dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar. Nah, jadi MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga legislatif karena MPR atau Majelis Permusyawaratan itu tidak membuat peraturan perundang-undangan lagi, tetapi MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat masih bisa dikategorikan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Lanjut ke slide pertanyaan tadi, Mbak. Nah, jadi untuk yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya Ya. punya 2 pertanyaan. Oh iya. Nggak apa-apa. Ya, dipersilahkan, Mbak Sinta. Jadi saya
punya 2 pertanyaan ya, Mbak. Jadi yang pertanyaan ke-1 tuh, apa sih dasar hukum MPR itu? Jelas nggak, Mbak? Gimana Mbak, bisa diulangin lagi pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama itu apa dasar hukum MPR? Dan yang kedua itu boleh dicatat dulu, Mbak. Oh iya, ya biar saya catat dulu. Nah, yang pertama apa dasar hukum MPR? Yang kedua, bagaimana MPR bisa memberhentikan presiden? Itu aja, Mbak. Oke, baiklah. Bisa minta waktunya sebentar untuk saya menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Sintawati. Tadi pertanyaan pertama, apa dasar hukum MPR? Benar atau tidak, Mbak? Iya, Mbak, betul. Jadi apa dasar hukum MPR? Nah, dalam pelaksanaan atau melaksanakan wewenang dan tugasnya, MPR itu berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dikenal dengan dasar hukum inilah yang mengatur tentang susunan, kedudukan, wewenang, dan tugasnya. Dasar hukum MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, mohon maaf, itu termaktub dalam naskah asli Undang-Undang tahun 1945 di 2 pasal, yaitu di pasal 2 dan pasal 3. Nah, di pasal 2 ada 3 ayat, sedangkan di pasal 3 itu tanpa ayat. Nah, setelah amandemen, terdapat perubahan di kedua pasal undang-undang tersebut. Jadi intinya dasar hukum dari MPR itu tadi adalah di dalam naskah Undang-Undang tahun 1945 di 2 pasal, yaitu pasal 2 dan pasal 3. Gimana Mbak? Apakah sudah jelas? Jelas, Mbak. Makasih. Oh iya, lanjut ke pertanyaan 2 ya. Yang pertanyaan kedua tadi kan bagaimana MPR bisa memberhentikan presiden? Benar atau tidak? Nah, Benar-benar. jadi pemberhentian presiden dan atau wakil presiden itu diusulkan oleh DPR. Jadi sebelum MPR memberhentikan presiden maupun wakil presidennya, itu ada usulan dulu dari DPR-nya. Jadi MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat itu mengenai pemberhentian presiden dan atau wakil presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari sejak MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menerima usulan. Jadi setelah menerima usul dari DPR itu, MPR harus segera melaksanakan sidang paripurna. Gimana, Mbak? Iya, jelas, Mbak. Makasih, Mbak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya udah gak ada, Mbak. Soalnya ini Iya, berhubung ini sudah malam juga ya, jadi kita sudahi saja. Lanjut ke kesimpulan saja ya. Dan jadi kesimpulannya adalah gagasan mengurangi wewenang MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat mengisyaratkan adanya perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang berhak melaksanakan kedaulatan rakyat.
Nah, setiap lembaga yang mengemban tugas politik dan pemerintahan adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Susunan lembaga negara di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang tahun 1945 dapat diuraikan dalam daftar di bawah ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Yang kedua yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah merupakan perwujudan dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif. Yang kelima yaitu Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi dari suara masyarakat di daerah. Yang keenam yaitu Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam negara. Yang ketujuh yaitu pemegang kekuasaan yudikatif terdiri atas dua badan, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedikit tambahan untuk kesimpulan, yaitu pasca amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, konsep MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat itu dihapus. MPR tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR tetap tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga legislatif karena MPR tidak membuat peraturan perundang-undangan. Tetapi MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu masih bisa dikategorikan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Karena susunan anggota MPR saat ini itu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Nah, jika dilihat dari komposisi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka MPR dapat digolongkan sebagai lembaga parlemen. Adapun dengan masih adanya kewenangan membuat undang-undang dasar dan memberhentikan presiden, maka MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dianggap sebagai institusi demokrasi perwakilan, representasi kepentingan rakyat secara nasional dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui partai politik dan representasi Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat di daerah. Lanjut. Lanjut kemana, Mbak? Ya, habis ya, Mbak? Terima kasih. Habis. Sekian mungkin presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.